Episode 1596-1600. Bab 1596, mencoba mencuri ayam, tetapi akhirnya kehilangan nasi yang digunakan untuk memikatnya. Zuan juga tidak menyangka Cucuyan akan hadir, membuatnya senang sekaligus khawatir. Saya senang bisa bertemu kembali dengan mereka, tetapi yang membuatnya khawatir adalah dia akan bertemu mereka berdua. Saat itu, Raja Yan sudah melihat semua tamu. Dia berkata sambil terkekeh, "Kalian semua datang pada waktu yang tepat. Cepatlah duduk." Zuan tersenyum dan berjalan langsung ke arah kedua wanita itu. Mata dingin Cucuyan tersenyum, tetapi Yan Suehen panik dalam hati. Dia berkata melalui Qi, "Jangan datang ke sini. Jika kamu berani mengungkapkan hubungan kita di depan umum, aku, pada saat itu, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mengancamnya." Zuan menuliskan dan menjawab, "Apa yang akan kamu lakukan?" Yan Suehen berada dalam situasi sulit. Anak ini semakin keterlaluan. Dia membalas, "Aku tidak akan pernah melupakan dosaku seumur hidupku. Aku ingin mengingatnya selama sisa hidupmu, sepertinya bukan ide yang buruk," kata Zuan. Dia benar-benar merasa puas saat melihat bahwa dia gugup, tetapi tidak punya cara untuk menunjukkannya. Begitu saja, keduanya berbicara satu sama lain dari kejauhan. Di mata Xie Daoyun, yang tahu lebih banyak daripada yang lain, dia hanya mengira Zuan sedang menggoda Cucuyan. Tapi bagaimana mungkin dia tahu bahwa yang sedang digodanya adalah Master Sekte Yan yang agung. Pada akhirnya, Zuan tetap mengurungkan niatnya untuk duduk bersama mereka, dan malah duduk di meja sebelah mereka. Di meja itu sudah ada sekumpulan peralatan makan yang tertata rapi, yang berarti sudah ada seseorang yang duduk di sana. Namun, Zuan berpura-pura tidak melihat apapun, dia memanggil seorang pembantu dan berkata, "Bawakan aku setumpuk mangkuk dan sumpit baru." Pelayan itu menatap pewaris Raja Yan, Zhao Huang, dengan pandangan khawatir. Jelas ini seharusnya menjadi tempat duduknya. Zhao Huang tampak agak tidak senang, tetapi dia tidak bisa mengatakan terlalu banyak. Dia hanya bisa mengingatkan Zuan dengan bijaksana, guru sekte Giok Putih tidak suka orang asing berada di kejauhan. Saya khawatir dia tidak terbiasa dengan orang asing yang duduk di sampingnya. Zuan berkata dengan santai, "Jangan khawatir, aku bisa bertanya padanya." Kemudian, dia menoleh ke Yan Suehen dan berkata, "Master Sekte Yan, aku ingin tahu apakah kamu keberatan jika aku duduk di sini." Baca bab selanjutnya di novel.co per meter hanya. Yan Suehen merasakan giginya sedikit sakit saat dia menggertakkan giginya karena kesal. Dia benar-benar ingin dia pergi dari hadapannya. Namun, saat ini, dia tahu bahwa Istana Raja Yan membuat segalanya menjadi sulit bagi Zuan, jadi bagaimana mungkin dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menjawab dengan ekspresi tidak senang, "Saya tidak suka picik." Ekspresi Zuan seolah menyiratkan, seperti yang diharapkan. Kemudian, dia menatap Zhao Huang dan menjawab, "Tuan muda, apakah Anda melihatnya?" Master Sekte Yan tidak keberatan. Zhao Huang terdiam, diliputi rasa khawatir. Sebelumnya, ia pernah mendengar reputasi Yan Suehen sebagai seorang dewi, dan muridnya yang menakjubkan itu bahkan berada di sampingnya. Ia berhasil memperoleh kesempatan untuk duduk di sebelahnya dengan susah payah. Meskipun mereka tidak bisa menjadi dekat, mencium aroma mereka tetap menyenangkan. Namun, sekarang, semua kerja kerasnya untuk tampil seperti seorang pria sejati di hadapan kedua wanita ini malah menguntungkan orang lain. Ia bahkan kehilangan kursinya. Hal yang paling menjengkelkan adalah setelah apa yang baru saja dikatakan oleh Master Sekte Yan, ia juga tidak bisa berkata apa-apa. Anda telah berhasil menipu Zhao Huang untuk plus 678 plus 678 plus 678. Zhao Huang hendak duduk di kursi sebelah ketika Zuan tiba-tiba memanggil Xie Daoyun. "Nona Xie, kemarilah dan duduklah di sini." Zuan tidak mungkin memanggilnya dengan nama panggilannya di depan semua orang di depan umum. Itu hanya sesuatu yang mereka bicarakan secara pribadi. Namun, Xie Daoyun merasa sedikit sedih. Dia terdengar sangat asing bagiku di depan Cucuyan. Baik Yan Suehen maupun Cucuyan menatap tajam ke arah Xie Daoyun. Zuan tidak ingin mengabaikannya bahkan dalam situasi seperti ini. Hubungan mereka tampak sangat tidak biasa. Namun, Yan Suehen segera menyadari sesuatu. Apa hubungannya ini denganku? Dia segera mengalihkan pandangannya, kembali bersikap acuh tak acuh seperti biasanya. Sementara itu, Cucuyan mengenali Xie Daoyun,
dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Pada saat itu, Zuan merasakan beberapa gelombang niat membunuh diarahkan padanya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Sebuah pepatah Cina mengatakan bahwa ketika hanya ada satu orang, mereka dapat melakukan sesuatu sendiri, tetapi dengan dua orang, mereka dapat bekerja sama dan membuat segalanya lebih mudah. Namun, dengan terlalu banyak orang, itu malah bisa menjadi kontraproduktif. Ini adalah situasi canggung yang sedang saya alami saat ini. Ketika dia melihat Xie Daoyun mengambil tempat duduk, memaksanya untuk duduk di satu sisi, wajah Zhao Huang berkedut. Dia hampir meledak marah saat itu juga. Anda telah berhasil menipu Zhao Huang untuk plus 699 plus 699 plus 699. Untungnya, Raja Yan tiba-tiba angkat bicara. Huanger, bantu Tuan Zhang dan yang lainnya duduk. Zhao Huang menarik napas dalam-dalam dan mengatur suasana hatinya. Dia mendudukkan Zhang Jie dan yang lainnya, sementara dia sendiri duduk di kursi paling ujung. Dia berharap itu akan membuatnya tampak memiliki sikap yang menonjol di hadapan murid Yan Xuehen. Namun, dia sangat marah. Anda telah berhasil menipu Zhao Huang sebesar plus 55 plus 55 plus 55. Zhang Jie dari Yi Commandery dan para pejabat lainnya menyaksikan kejadian itu sebagai penonton. Mereka menyadari bahwa mereka tampaknya telah meremehkan Zuan ini. Mereka merasa sangat dirugikan dan dikekang sebelumnya, tetapi sekarang, keadaan menjadi jauh lebih menarik. Sun Sun mengerutkan kening, berpikir, apakah orang ini hanya berpura-pura tadi? Namun, dengan begitu banyak raja yang hadir, bukan haknya untuk berbicara. Raja Yan berkata sambil tersenyum, Tuan Zhu masih muda dan luar biasa, seperti yang diharapkan. Tingkat keberaniannya ini patut dikagumi. Meskipun dia tersenyum, ada nada mengintimidasi di nadanya. Zuan tetap tidak peduli dan menjawab, Raja Yan terlalu memujiku. Awalnya, saat Sun Sun mulai mencari masalah dengannya, dia mengira pria itu hanya bertindak picik atas situasi seputar kematian putranya. Namun, sekarang, semuanya masuk akal. Zuan mewakili istana dalam perjalanan ini. Jika Raja Yan tidak menghasut Sun Sun untuk bertindak seperti itu, tidak mungkin pria itu berani bersikap begitu berani. Zuan menduga bahwa itu mungkin karena Komando Cloud Center telah mengungkap skandal kelompok pedagang Pegasus, yang menyebabkan rencana Raja Yan di Komando Yan mengalami kemunduran besar. Jadi, lelaki tua ini mungkin telah membencinya cukup lama. Raja Yan mengerutkan kening. Bocah ini tampaknya lebih sulit dihadapi daripada yang dia duga. Tiba-tiba, seorang wanita berkata, pahlawan muda. Keberanian yang luar biasa. Bukankah Raja Yan melebih-lebihkan di sini? Keheningan menyelimuti seluruh tempat setelah mendengar kata-kata itu. Wanita itu jelas-jelas mencoba memulai pertengkaran, dan bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Raja Yan. Siapakah orang yang begitu galak? Zuan sedikit terkejut. Dia melihat ke arah meja lain dan melihat siapa yang berbicara. Dia adalah seorang wanita muda dengan penampilan anggun, tetapi kesombongan yang berlebihan di wajahnya membuat orang lain secara tidak sadar merasa tidak nyaman. Tentu saja, secara keseluruhan, dia tetap cantik. Pakaian ungu dan putih yang dikenakannya sangat unik. Di antara itu dan gaya khusus pakaian atasnya, dia tampak seperti kupu-kupu cantik. Jika berada di tempat lain, dia pasti akan menjadi pusat perhatian. Namun, dengan kehadiran Yan Xuehen dan cucu Yan, dia jelas sedikit pucat dibandingkan dengan yang lain. Yan Xuehen, cucu Yan, dan bahkan Xie Daoyun menatap Zuan dengan curiga, berpikir, apakah ini wanita yang pernah diajaknya bermain-main tetapi ditinggalkan? Apakah dia sedang membalas dendam padanya sekarang? Bagaimanapun, mereka semua tahu betapa playboy-nya dia. Zuan juga mulai mempertanyakan hidupnya. Dia jelas tidak tahu siapa wanita itu, jadi mengapa ekspresinya dipenuhi dengan begitu banyak kebencian. Little Dai, Paman Buyut sedang bingung. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Raja Yan. Dia sama sekali tidak marah, dan malah berpura-pura bingung saat berbicara. Dia jelas ingin melihat Zuan mempermalukan dirinya sendiri. Paman Buyut, Zuan bergumam, terkejut. Mungkinkah? Tepat saat itu, Zhang Zijiang menjelaskan melalui transmisi Qi, Tuan Zhu, dia adalah putri Xiaodi dari Istana Raja Qi. Kudengar dia dikirim ke Gunung Abadi untuk belajar, tetapi ternyata dia adalah sekte kesedihan surgawi. Sebagai seseorang yang telah lama bertugas sebagai anggota Istana Kekaisaran, dia tahu lebih banyak tentang keluarga kerajaan daripada orang lain.
Akhirnya, setelah mengenali siapa wanita itu, dia segera memberitahu Zuan. Putri Raja Qi, tanya Zuan, sekarang sepenuhnya memahami situasinya. Tidak heran dia begitu bermusuhan sejak awal. Zhao Xiaodi melanjutkan, orang itu memiliki mata yang menyedihkan, dan dia langsung menyerang wanita begitu dia tiba. Aku tidak melihat bakat atau kepahlawanan dalam dirinya. Yang kulihat hanyalah orang mesum yang berani. Yan Suehen mengerutkan kening untuk menahan tawa. Gadis kecil ini benar-benar berbicara bahasaku. Bajingan itu pantas dimaklumi habis-habisan. Sementara itu, cucu Yan sedikit mengernyit. Dia tentu saja tidak menyukai ada orang yang mengumpat kekasihnya. Zuan tidaklah serius. Dia mengambil cangkir anggur dan berkata dengan tenang, wanita itu bilang aku mesum, tapi kamu tidak melihatku semakin dekat denganmu. Mungkin itu sesuatu yang bisa kamu pikirkan. Aduh, beberapa orang tidak dapat menahan tawa dan hampir menyemburkan anggur kemana-mana. Bukankah anak ini menggunakan cara yang tidak langsung untuk menyebutnya jelek? Zhao Xiaodi terdiam. Anda telah berhasil menipu Zhao Xiaodi untuk +444 +444 +444. Bab 1597, apakah kamu masih muda jika darahmu tidak panas lagi? Alasan mengapa Zhao Xiaodi mulai membuat masalah bagi Zuan adalah karena dia mendengar bahwa dialah penyebab semua rencana ayahnya gagal. Kakak laki-lakinya bahkan pernah mengalami patah kaki sebelumnya, membuat Zuan masuk dalam daftar hitamnya untuk waktu yang lama sebagai seseorang yang sering dikutuknya. Sekarang setelah dia bertemu dengan orang yang sebenarnya, dia tentu harus memberinya pelajaran yang baik. Padahal, bagaimana mungkin dia bisa mengira bahwa dialah yang akan dibuat tampak seperti orang bodoh, padahal dia belum menyelesaikan apapun. Dia berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah Raja Qi, seseorang yang hanya berada di bawah satu orang dan di atas semua orang lainnya. Bahkan di sekte kesedihan surgawi, dia selalu dikelilingi oleh perhatian, tanpa kekurangan pengejar. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Kapan dia pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya? Dasar bajingan kecil, apa yang kau katakan? Zhao Xiaodi meludah, membanting meja sambil berdiri. Dia tampak hampir seperti hendak menggigitnya. Zuan menjawab sambil mendesah, aku tidak menyangka wanita itu sudah menderita gangguan pendengaran di usianya yang begitu muda. Aku benar-benar merasa kasihan padamu. Semua penonton menunjukkan ekspresi aneh. Orang ini benar-benar tidak menunjukkan rasa hormat kepada putri kupu-kupu. Cucu Yan dan Xie Daoyun memiliki ekspresi aneh. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu betapa jahatnya lidah Zuan. Kembali di kota Bright Moon, banyak orang hampir mati karena marahnya. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan setelah bertahun-tahun, keterampilannya tidak menurun sama sekali. Yan Suehen menjadi sedikit lebih ramping. Pria ini juga membuatnya sangat marah ketika mereka pertama kali bertemu. Anak ini benar-benar bisa membuat gigi orang sakit sehingga mereka tidak bisa menahan keinginan untuk menggigitnya. Tiba-tiba, dia menggigil dan segera kembali ke sikap dinginnya yang biasa, sehingga tidak ada seorang pun yang akan menyadari sesuatu yang aneh. Ah! Zhao Xiaodi berteriak, hampir pingsan di tempat karena marah. Anda telah berhasil menipu Zhao Xiaodi untuk +777 +777 +777. Dia baru saja hendak menghunus pedangnya ketika seorang pemuda di sampingnya. Perbuatan kasar tuan terhadap Nona bukanlah sikap yang seharusnya dilakukan seorang pria sejati, ucap pria itu sambil menatap Zuan dengan dingin. Zuan memperhatikan, dia harus mengakui bahwa pria ini agak tampan. Kulitnya putih, dan tubuhnya tinggi dan ramping. Dia memiliki kelopak mata tunggal dan bibir tipis, jelas tipe yang dapat dengan mudah membuat wanita menjerit, tetapi pria lain akan menganggapnya menyebalkan dan memandang rendah. Namun, Zuan tidak dapat menahan rasa jijiknya saat melihat pakaian putih, celana panjang putih, dan pakaian luar yang besar dan mewah milik pria itu, yang cocok untuk seorang putra bangsawan yang berharga. Mengapa dia terlihat seperti kakak laki-laki yang pengecut, atau germo dari industri seks? Zuan benar-benar ingin melempar bola basket kepadanya untuk melihat apa yang akan dia lakukan dengan bola basket itu. Iklan oleh Pub Future, dan orangnya di sini, jawab Zuan. Meskipun dia menyebut pria sebagai pria sejati, tidak ada ucapan yang salah lagi. Pria muda itu mengernyit. Anda telah berhasil menipu Ziyin untuk +222 +222 +222. Zhao Xiaodi berkata, ini adalah kakak laki-laki saya Ziyin.
Dia adalah murid Heavenly Sorrow yang paling berbakat dalam beberapa dekade terakhir, dan juga rendah hati, selalu berperilaku seperti bangsawan. Tentu saja, orang yang malang dan tidak sopan sepertimu mungkin tidak bisa dibandingkan. Ada sedikit kekaguman dalam ekspresinya ketika dia melihat pria di sampingnya. Ketika mendengar adik perempuannya memujinya seperti itu, suasana hati Ziyin membaik secara drastis. Dia secara refleks melihat ke arah Cucuyan, ingin melihat reaksinya. Saat pertama kali mendengar bahwa Sekte Giok Putih telah menerima murid luar biasa, awalnya dia merasa sedikit kompetitif. Namun, saat melihatnya, dia benar-benar melupakan pikiran itu, karena dia benar-benar terpesona oleh kecantikannya. Dia pikir bahkan kekalahan darinya akan menjadi hal yang membahagiakannya. Sebenarnya, lebih baik lagi, dia seharusnya menginjakku sekeras yang dia bisa dengan kakinya yang indah seperti giok itu. Sayangnya, tak sedikit pun kerutan di wajah Cucuyan. Dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Zuan terkejut saat melihat ekspresi Ziyin. Kodok sialan ini bernafsu pada daging angsa. Bahkan orang seperti ini dapat dianggap sebagai jenius terbaik Heavenly Sorrow dalam beberapa dekade. Seru Zuan, tampak terkejut. Selalu ada rumor bahwa dinasti Zhou Agung milikku telah menyeret semua pahlawan dunia ke istana, menyebabkan sekte-sekte menjadi tandus. Penggambarannya agak berlebihan sebelumnya, tetapi hari ini, tampaknya memang begitu kenyataannya. Yan Suehen, memasang ekspresi aneh. Anak ini benar-benar tidak punya filter sama sekali. Bukankah Sekte Giok Putihnya juga dikutuk untuk menderita seperti itu? Bagaimanapun, kurangnya orang jenius yang bergabung dengan sekte merupakan sesuatu yang benar-benar membebani hati berbagai sekte. Meskipun mereka telah melakukan yang terbaik dalam mengumpulkan dan memelihara beberapa benih yang baik, perbedaannya dibandingkan dengan beberapa ratus tahun sebelumnya terlalu jelas. Setelah sekitar 100 tahun, ketika generasi tua meninggal, generasi baru akan tetap jauh lebih kecil daripada yang terakhir. Benar saja, perwakilan Sekte Kesedihan Surgawi meledak di tempat itu. Mereka semua dengan keras mencaci maki Zuan, membanjirinya dengan poin amarah. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya yang duduk di meja pertama di sebelah kirinya, Raja Yan berkata perlahan, anak muda tidak boleh terlalu bersemangat. Zuan menatapnya, orang itu mengenakan jubah tebal, dan janggut di sekitar mulutnya adalah ciri khasnya, wajahnya juga tampak sopan. Dia adalah definisi pria parubaya yang tampan, dan bahkan memiliki sedikit estetika anak nakal. Dia menyeringai yang tampaknya memiliki pesona jahat, memberinya kesan licik dan tidak dapat dipercaya. Namun, beberapa orang menganggap penampilan yang licik dan bejat seperti itu menarik. Tekanan pangkat Grandmaster yang terus-menerus dia pancarkan memberinya kesan yang mengagumkan yang dapat mengintimidasi banyak orang pada pandangan pertama. Transmisi Yan Suehen dan Cucuyan mencapai telinga Zuan pada saat yang sama. Hati-hati, dia adalah Master Sekte Kesedihan Surgawi Guan Chouhai. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, jawab Zuan sambil mengangguk ke arah mereka berdua. Ia lalu menjawab Guan Chouhai. Apa kau masih bisa dianggap muda jika darahmu sudah tidak panas lagi? Yan Suehen dan Cucuyan keduanya tercengang. Iklan oleh Pub Future, strategi cerdas untuk mengatur keuangan Anda. Strategi cerdas untuk mengatur keuangan Anda. Iklan pencarian, ini yang kamu maksud dengan, jangan khawatir. Guan Chouhai juga tercengang. Dia tidak menyangka pemuda ini berani berbicara kepadanya seperti itu. Raja Yan memasang ekspresi aneh. Anak ini benar-benar mencari kematian. Tapi itu juga tidak masalah. Aku akan meminjam Master Sekte Guan untuk mengurus salah satu musuhku. Ini bisa menjadi semacam balasan atas apa yang terjadi di Cloud Center Commandery. Sementara itu, Sun Sun mulai mempertanyakan hidup. Sebelumnya, anak ini sengaja bersikap sangat patuh kepadanya, tidak bereaksi sama sekali. Jadi, dia menganggap Zuan sebagai orang yang mudah ditipu. Namun, sekarang Zuan menghadapi Raja Yan dan pemimpin Sekte Kesedihan Surgawi yang berpangkat Grandmaster, mengapa dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa hormat kepada mereka? Apakah itu berarti anak ini bahkan tidak menganggapnya berharga, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Zuan marah? Para pejabat Yi Commandery merasa senang sekaligus khawatir. Mereka senang karena Zuan bukanlah orang yang mudah ditipu seperti yang mereka kira. Mungkin dia bahkan dapat menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Raja Yan yang berkuasa. Namun, mereka khawatir melihat betapa gegabahnya dia bertindak bahkan di depan seorang Grandmaster.
Dia tampaknya bukan orang yang dapat diandalkan, tetapi lebih merupakan orang yang gegabah. Xie Daoyun penuh dengan kekhawatiran. Dia tentu saja telah mendengar kekuatan macam apa yang dimiliki oleh seorang master sekte dari salah satu dari 9 sekte Tao. Meskipun kakak laki-lakinya Zhu sangat tangguh, dia pasti akan menderita jika harus menghadapi seseorang yang telah terkenal selama beberapa dekade. Ketika mendengar apa yang dikatakan Zuan, tatapan Guan Chouhai langsung berubah berbahaya. Dia berkata, "Bagus sekali, Ziyin, mengapa kamu dan tuan ini tidak bertukar beberapa petunjuk? Mari kita lihat seberapa bersemangatnya dia. Lihat bab novel baru di novelbin.com. Anda telah berhasil menipu Guan Chouhai untuk +100 +100 +100. Dengan statusnya sebagai senior, tidak mungkin dia bisa bertindak. Bukankah itu sama saja dengan kehilangan muka di hadapan Yan Suehen? Sudah cukup jika muridnya itu memberi pelajaran kepada Zuan. Suehen mungkin akan menyetujui kemurahan hati saya, kan?" Ada sedikit rasa tergila-gila yang dia rasakan saat menatap Yan Suehen. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih sama memukaunya seperti saat pertama kali mereka bertemu. Zuan mengernyitkan dahi, berpikir, apa-apaan ini? Anak muda adalah sainganku dalam percintaan, dan begitu juga dengan bajinganmu ini. Memiliki terlalu banyak kekasih selalu mengakibatkan masalah-masalah seperti ini. Baik, Tuan. Ziyin memberi hormat pada Guan Chouhai, lalu berkata pada Zuan, "Tuan di sini, tolong beri saya beberapa petunjuk." Dia bisa merasakan kemarahan tuannya, jadi dia sudah memutuskan untuk mendisiplinkan anaknya ini dengan cara yang benar yang tidak diketahui seberapa besar dunia ini. Dia berencana meninggalkan Zuan dengan selamat. Zuan menatapnya dengan pandangan meremehkan. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kamu tidak memenuhi syarat." "Apa?" seru Ziyin, mengira ia salah dengar. Ketika ia menyadari apa yang terjadi, senyum sopan di wajahnya langsung menghilang. Wajah tampannya berubah merah padam. "Anda telah berhasil menipu Ziyin untuk +666 +666 +666. Retribusi yang lebih besar memenuhi tempat itu. Semua penonton memiliki pikiran yang sama, apakah orang Zhu ini serius? Ziyin adalah murid yang dibesarkan sendiri oleh Guan Chouhai, dan terlebih lagi yang paling berbakat dalam beberapa dekade terakhir. Kultivasinya sudah setara dengan tingkat master, yang berarti dia bahkan bisa menghadapi ahli generasi yang lebih tua. Dalam hal melatih mereka, kesenjangannya tak diragukan lagi selebar jarak antara tanah di darat dan awan di langit. Seharusnya menjadi kehormatan bagi Zuan bahwa Ziyin bahkan bersedia melawannya, namun dia berani mengatakan sesuatu seperti itu. Bab 1598 Tantangan Baru. Seluruh halaman menjadi heboh. Semua orang yang hadir mengira Zuan telah kehilangan akal sehatnya. Mereka yang agak dekat dengannya diam-diam mengumpat sedikit, sementara mereka yang berada di kubu lain dan lebih bermusuhan secara terbuka mencaci maki dia. Sedikit amarah muncul di mata Cucuyan. Orang-orang ini tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Ah Zu. Sebelumnya, dia telah menyaksikan sendiri pedang Ah Zu dan menyadari bahwa keterampilannya tidak terduga saat itu. Kultivasi Ziyin ini tidak buruk, tetapi dia masih belum sebanding dengan Ah Zu. Di sisi lain, meskipun pernyataan Ah Zu benar, itu tetap berarti dia telah sepenuhnya menyinggung sekte kesedihan surgawi. Jika Master Sekte marah dan ingin membalas dendam padanya, semuanya akan menjadi masalah. Sejauh pengetahuan Cucuyan, tidak peduli seberapa kuat Zuan, dia masih jauh dari seorang Grandmaster generasi tua. Dia khawatir dan bertanya-tanya apakah harus meminta bantuan gurunya untuk menghentikan Master Sekte Guan. Yan Suehen memasang ekspresi aneh. Dari mereka yang hadir, mungkin hanya dia yang tahu bahwa Zuan tidak bercanda. Lupakan saja Ziyin, bahkan jika Guan Chouhai ikut campur, dia belum tentu akan senang. Meskipun kultivasi Zuan belum mencapai tingkat Grandmaster, kekuatannya sangat aneh dan unik. Dia tidak dapat dievaluasi melalui cara biasa. Tiba-tiba, terdengar suara lain dari kerumunan, "Saya Zhang Zijiang dari Divisi Pengawalan Bersenjata. Saya akan bertukar petunjuk dengan orang ini sebagai pengganti Tuan Su." Suasana di pelataran yang tadinya riuh, tiba-tiba menjadi sunyi setelah pengumuman itu. Mereka yang hadir memusatkan perhatian mereka pada Sang Jenderal di sebelah Zuan. Bukankah tantangannya hanya membuktikan bahwa Ziyin terlalu kuat bagi Zuan, sehingga memaksa orang lain untuk melakukannya menggantikannya? Memang, Divisi Pengawal Bersenjata adalah pasukan pribadi Kaisar.
Tingkat keterbukaan pikiran dan keyakinan ini benar-benar membuat orang lain tidak bisa berkata apa-apa. Lupakan yang lain, bahkan Zuan menatap Zhang Zijiang dengan heran. Kultivasinya tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan murid Heavenly Sorrow yang paling menonjol, dia masih sedikit lebih rendah. Hidupnya bisa terancam jika mereka benar-benar bertarung. Zhang Zijiang tak kuasa menahan diri untuk tidak membusungkan dadanya saat melihat tatapan Zuan. Ia berpikir, Tuan Zhu baru saja berada dalam situasi yang canggung. Ia seharusnya sangat berterima kasih kepadaku karena telah menolongnya keluar dari situasi ini. Wang Bolin selalu meremehkanku karena aku suka menjilat, tapi dia tidak tahu bahwa menjilat tidak semudah itu. Kamu harus menjilat seseorang saat dia membutuhkan, yang jauh lebih baik daripada hanya memuji mereka saat mereka sudah sempurna. Namun, satu hal yang benar-benar harus dikhawatirkannya adalah, meskipun ia telah menolong Tuan Zhu, kesedihan surgawi bisa saja berakhir dengan melampiaskan kemarahan mereka kepadanya. Ketika ia melihat Ziyin menatapnya dengan tatapan seperti pemangsa yang lapar, ia berpikir dalam hati, aku tidak akan dipukuli sampai mati nanti. Benar, kan? Meskipun dia yakin bahwa dia cukup berbakat, dia tidak berpikir dia bisa menang melawan murid pribadi Master Sekte Kesedihan Surgawi. Alasan dia melangkah maju hanyalah karena dia telah melakukan segala cara untuk menjilat. Bab ini diperbarui oleh nif.el.bin.co_m. Iklan oleh Pub Future. Lupakan saja, aku akan menerima beberapa luka paling parah. Aku sengaja memberitahukan identitasku. Aku adalah wakil jenderal dari pasukan pribadi yang mulia. Jangan bilang orang-orang Heavenly Sorrow benar-benar berani membunuhku. Sekte Kesedihan Surgawi berbeda dari pasukan pemberontak seperti Pegunungan Naga Kembar. Pasukan pemberontak adalah musuh istana, jadi tentu saja mereka akan bertarung sampai mati, tetapi Sekte Kesedihan Surgawi tetap tunduk pada istana di permukaan. Tidak mungkin mereka berani membunuhku. Ya, itu sudah pasti. Ziyin menatap Zuan. Ketika dia melihat Zuan tidak berniat bertarung, dia menatap Zhang Zijiang dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat. Setelah itu, ia duduk lagi. Namun, tiba-tiba ia menyadari bahwa kata-katanya tampak seperti tiruan. Ia begitu marah hingga menghabiskan gelas anggurnya dalam sekali teguk untuk menghilangkan rasa kesalnya. Zhang Zijiang tercengang. Meskipun dia khawatir akan dipukuli sampai mati, dia masih marah ketika lawannya memandang rendah dirinya seperti itu. Dia berseru, anak nakal sialan, apa yang kamu katakan? Dia adalah seorang perwira istana yang mulia, wakil jenderal divisi pengawalan bersenjata, namun dia dipandang rendah seperti ini. Dia berteriak dengan berisik dan bersiap untuk menyerbu, tetapi bawahannya dengan bijaksana menahannya. Zhang Zijiang menghela napas lega, berpikir, orang-orang ini masih tahu apa yang harus dilakukan. Jika mereka tidak menahanku dan aku benar-benar menyerang ke sana, siapa tahu apa yang akan terjadi. Sementara itu, ketika Ziyin melihat betapa marahnya Zhang Zijiang, dia merasa sedikit lebih baik. Dia berpikir dalam hati, aku tidak bisa membiarkan hubungan kita dengan istana menjadi terlalu berantakan, dan kemudian memerintahkan pemuda berwajah muram di sebelahnya, adik kelas 9, kamu harus bertukar beberapa petunjuk dengan jenderal ini. Ini akan menjadi latihan yang bagus untuk kompetisi sekte besar. Zuan tercengang. Apa yang dibicarakan Ziyin dalam kompetisi sekte besar? Tentu, jawab pemuda itu sambil mengangguk, lalu berdiri. Ia menatap Zhang Zijiang dan berkata, Keiyu dari Heavenly Sorrow meminta pertukaran. Zhang Zijiang kini menjadi sedikit gugup. Jika ia melawan Ziyin, ia akan baik-baik saja meskipun ia kalah, karena lawannya masih memiliki reputasi tertentu. Namun, jika ia melawan seorang anak muda, ia tidak akan bisa menyombongkan diri jika ia menang, dan ia akan kehilangan segalanya jika ia kalah. Dia bingung harus berbuat apa, tetapi tiba-tiba, semburan ki meletus dari kedalaman istana raja. Semua orang yang hadir adalah seorang kultivator, jadi mereka langsung menyimpulkan bahwa itu berasal dari pertempuran. Segera setelah itu, suara pertempuran dan senjata beradu memenuhi udara. Seorang penjaga bergegas masuk ke ruangan dan buru-buru berbicara kepada Raja Yan. Wajah Raja Yan tampak muram. Para Grandmaster yang hadir dengan saksama mendengar laporan penjaga itu, seorang pembunuh telah menyusup ke area itu, dan Sir Huo sedang mengejarnya. Guan Chouhai terkekeh dan berkata, Raja, sepertinya ada tamu tak terduga. Haruskah aku membantu? Iklan oleh Pub Future. Tidak perlu merepotkan Master Sekte Guan,
Raja Yan berkata sambil tersenyum paksa, kalian semua bisa melanjutkan, sudah ada seseorang yang mengurus semuanya. Zuan tiba-tiba berdiri dan berkata, Raja bertindak sebagai tuan rumah. Pertarungan di sini akan benar-benar tidak beradab, dan akan buruk tidak peduli pihak mana yang terluka. Mengapa tidak mengubah metode kompetisi? Bagaimana bisa? Tanya Ziyin, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia tidak takut dengan tantangan, dia hanya takut Zuan tidak akan menerimanya. Karena Zuan telah menemukan sebuah ide, Ziyin harus mengambil kesempatan untuk mendisiplinkannya dengan benar. Mengapa kita tidak melihat siapa yang dapat menangkap tamu tak diundang ini terlebih dahulu, dan menganggap orang itu sebagai pemenangnya? Zuan bertanya sambil tersenyum. Dia juga memperhatikan penyebutan Sir Huo, menimbulkan kecurigaan yang ingin dia konfirmasi. Zhang Zijiang sudah merasa kesal. Ketika mendengar itu, dia langsung bersemangat dan setuju, sambil berkata, saran Tuan Zhu bagus sekali. Kemudian, dia menghujaninya dengan pujian, membuat Zuan sedikit malu. Raja Yan mengerutkan kening. Dia hendak menolak ketika Ziyin mengangguk dan berkata, baiklah. Kemudian, Ziyin bangkit dan bergerak ke arah pertarungan. Kaiyu mengikutinya dari belakang. Zhao Xiaodi tampaknya menjadi orang yang paling bersemangat dengan aksi yang terjadi. Dia juga mengejar mereka. Sebaliknya, Zuan bangkit dengan santai, sementara Zhang Zijiang juga mengikutinya seperti anak yang patuh. Dia jelas masih ingat pikiran untuk bertanding melawan Kaiyu. Raja Yan tidak bisa menghentikan mereka sekarang dan hanya bisa berkata, kalau begitu aku akan merepotkan kalian semua. Pada saat yang sama, dia menatap Sun Sun, memberi isyarat agar dia pergi dan memantau situasi untuk mencegah semua tamu membuat kekacauan besar dan melihat hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat. Sun Sun mengangguk dan menghilang tanpa suara. Anak muda terlalu impulsif, dan tidak bisa menolak tantangan. Saya harap Raja tidak tersinggung, kata Guan Chouhai, dengan cepat mengalihkan kesalahan kepada Zuan, maksudnya adalah bahwa muridnya sendiri hanya beradaptasi dengan situasi dan Zuan adalah orang pertama yang bertindak. Raja Yan mengungkapkan pengertiannya, dengan berkata, kita biarkan saja para junior menyelesaikan masalah mereka. Haha, mari kita lanjutkan minum. Ia mengambil gelas anggurnya dan mengangkatnya ke arah Guan Chouhai dan Yan Suehen. Namun, Yan Suehen agak linglung. Apa yang dilakukan anak itu? Mengapa dia tiba-tiba ingin bertarung? Tidak, dia jelas tidak mengincar Ziyin dan punya tujuan lain. Sementara itu, setelah Zuan meninggalkan tempat duduknya, ia mulai menyebarkan indera ketuhanannya ke seluruh istana. Akan tetapi, istana ini tampaknya memiliki beberapa formasi khusus yang membuat jangkauan indera ketuhanannya jauh lebih kecil dari biasanya. Untungnya, ia masih memiliki bantuan lencana giok, yang memungkinkannya untuk memperoleh beberapa petunjuk samar. Ia menemukan kesempatan untuk mengusir Zhang Zijiang, lalu menuju ke suatu halaman. Lagi pula, lencana giok itu tidak maha kuasa, dan kecerdasan makhluk yang lebih kecil sering kali terbatas. Kecuali mereka kebetulan melihat sesuatu, mereka hanya akan memiliki informasi yang sangat samar tentang hal-hal yang pernah mereka lihat sebelumnya. Dia hanya menduga bahwa pembunuh itu telah pergi ke daerah itu, tetapi dia harus menyelidiki dengan saksama untuk mengetahui di mana tepatnya mereka berada. Maka, Zuan pun tiba di depan sebuah ruangan. Ia hendak mendorong pintu hingga terbuka ketika pintu itu tiba-tiba terbuka. Seorang wanita berpakaian hitam tiba-tiba muncul, memegang sebilah pisau dan menekannya ke tubuh Zuan. Ia mendesis, jangan bersuara sedikit pun, atau aku akan membunuhmu. Bab 1599 Kisah Masa Lalu. Meskipun wanita itu bertopeng dan berpakaian serba hitam, bentuk tubuhnya yang indah tetap membuatnya terlihat. Kakinya yang jenjang khususnya sangat menarik perhatian di balik pakaian hitamnya yang ketat. Apa yang dilakukan Zhang Zitong di sini? Zuan berpikir dengan bingung. Mengenali wanita dari kakinya bukanlah keterampilan yang hebat. Di dunianya sebelumnya, ada beberapa pria yang bisa mengenali wanita dari dadanya. Bahkan ada yang bisa mengenali wanita dari tangisannya. Itu benar-benar sangat mengesankan. Ketika dia melihatnya berdiri di sana dengan linglung, Zhang Zitong secara refleks melonggarkan pegangannya pada bilah pedang itu sedikit. Dia berkata, selama kamu bekerja sama, tidak akan ada bahaya bagi hidupmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Zuan dapat mengenalinya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia adalah Golden Token 11. Karena itu,
Dia menjawab sambil tersenyum, baiklah. Tapi bisakah kamu berhenti memaksakannya lebih jauh? Ini akan segera masuk. Wajah Zhang Zitong memerah dan dia secara refleks menarik bilahnya ke belakang. Orang ini sepertinya sedang menggodaku. Tapi senyumnya sangat tampan. Jika orang-orang seperti Xiao Jianren, Dai ke-7, atau Chen ke-8 mengatakan hal-hal seperti itu kepadanya, dia pasti sudah marah. Namun, sangat sulit baginya untuk marah kepada orang ini. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh di kejauhan. Sekelompok pengawal bergegas ke arah mereka. Namun, Zuan mendorong Zhang Zitong sedikit hingga dia jongkok. Sebagai seorang utusan bordir, orang macam apa yang belum pernah dilihat Zhang Zitong sebelumnya. Sikapnya saat ini langsung membuatnya marah, karena dia pikir Zhang Zitong memanfaatkannya. Anda telah berhasil menipu Zhang Zitong untuk plus 404 plus 404 plus 404. Siapa kamu? Teriak suara tua itu. Baru pada saat itulah Zhang Zitong menyadari bahwa Zuan menggunakan tubuhnya untuk menutupinya. Omong kosong macam apa yang kupikirkan. Kemudian, dia menjadi sangat gugup, sampai-sampai dia bahkan tidak berani bernapas lagi. Zuan berbalik dan melihat seorang tetua berambut abu-abu berdiri di dekatnya, menatapnya dengan waspada. Tetua itu sangat kurus, hampir seperti tengkorak, dengan penampilan yang agak menyeramkan. Auranya agak lemah, seolah-olah satu kakinya sudah berada di dalam kuburan. Namun, mata tetua itu cerah dan tajam. Jika diperhatikan lebih dekat, seolah-olah ada dua pusaran air yang berputar di dalamnya. Jika seseorang menatap terlalu lama, rasanya seolah-olah seseorang bisa tenggelam ke dalamnya kapan saja. Ada juga pola di antara alisnya, berbentuk seperti mata vertikal. Meskipun mata itu tertutup sekarang, itu memancarkan aura berbahaya. Iklan oleh Pub Future. Zuan berpikir dengan heran, mungkinkah ini Tuan Huo? Dia menjawab dengan tenang, saya adalah tamu yang diundang Raja Yan. Belum lama ini, saya bertaruh untuk melihat siapa yang dapat membantu Raja Yan menangkap pembunuh itu terlebih dahulu. Itulah sebabnya saya menyelidiki di sini. Tamu, jawab tetua itu dengan sedikit terkejut. Seorang penjaga menghampirinya dan berbisik di telinganya, dengan jelas membuktikan status Zuan. Tetua itu mengangguk dan melanjutkan, kalau begitu, bolehkah saya bertanya apakah Tuan telah menemukan sesuatu? Pembunuh itu berlari tepat ke arah ini. Begitukah? Jawab Zuan, berpura-pura sangat gelisah. Kalau begitu, sepertinya keberuntunganku tidak begitu baik. Kalau tidak, aku pasti sudah memenangkan taruhan ini. Sang tetua menatapnya lebih dekat. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan kinya untuk memeriksa ruangan. Ketika ia tidak melihat seorang pun, ia mengangguk dan berkata, tamu kita harus kembali ke perjamuan secepat mungkin. Pembunuh itu benar-benar berbahaya. Kemudian, dia membawa yang lain bersamanya dan melanjutkan pencarian mereka. Saat mereka pergi, Zuan menatap Zhang Zitong yang sedang berjongkok dan berkata, baiklah, mereka sudah pergi. Mereka pergi. Zhang Zitong bertanya dengan heran. Dia tidak menyangka akan bisa melewati situasi ini dengan mudah. Dia melanjutkan, orang tua itu benar-benar pengkhianat. Dia mungkin hanya berpura-pura pergi sebelum kembali lagi. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia benar-benar tidak menyadari keberadaanmu. Kau bisa berdiri, kecuali jika kau suka posisi jongkok seperti ini. Dia tahu bahwa dengan auranya yang menyelimuti Zhang Zitong, tidak mungkin tetua itu akan menyadari keberadaannya kecuali dia mendekat. Wajah Zhang Zitong memerah. Dia segera melompat dan mendesis, siapa yang suka jongkok di sini seperti ini? Kemudian, dia bertanya dengan bingung, mengapa kamu membantuku? Lagi pula, dia tidak bodoh. Dia segera menyadari bahwa dialah yang telah mengambil inisiatif untuk menolongnya, dan itu bukan karena dia mengancamnya. Zuan tidak ingin menjelaskan semuanya kepadanya, sebaliknya, dia hanya berkata, itu karena kamu cantik, dan kakimu juga panjang. Aku selalu menyukai kecantikan. Ekspresi Zhang Zitong langsung berubah. Jika ada orang lain yang mengatakan hal seperti itu padanya, dia hanya akan menganggapnya sebagai orang mesum yang menyebalkan, tetapi orang ini mengatakannya dengan sangat wajar. Dia merasakan ketulusan yang misterius darinya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan sopan, bolehkah saya bertanya siapa nama belakang Tuan Muda? Saya pasti akan membalas kebaikan yang menyelamatkan nyawa ini di masa mendatang. Nama keluargaku adalah Mai, nama pemberian suami. Pastikan untuk mengingatnya, jawab Zuan dengan santai. Suamiku,
Ulang Zhang Zitong, tercengang. Pria ini sangat tampan, tetapi bukankah namanya agak kurang tepat? Dia menjawab, terima kasih, suamiku. Kita akan bertemu lagi. Kemudian, dia menendang tanah dan menghilang di langit malam. Zuan tidak mengantarnya pergi, karena dia adalah utusan token perak. Jika dia tertangkap bahkan setelah banyaknya bantuan yang diberikan, dia akan menjadi terlalu lemah. Sementara itu, Zhang Zitong menghela napas lega setelah berhasil melarikan diri dari Istana Raja Yan. Dia berbalik dan menatap Istana Raja yang berkilauan. Senyum tampan pria itu muncul di benaknya. Dia berpikir, dari mana datangnya suamiku? Dia benar-benar bisa datang sebagai tamu di Istana Raja Yan, dan dia bahkan membantuku. Iklan oleh Pub Future, siapapun yang diundang ke perjamuan. Raja Yan pasti bukan siapa-siapa. Begitu aku kembali, aku akan mencari tahu. Aku seharusnya bisa mencari tahu lebih banyak tentangnya. Suamiku benar-benar nama yang istimewa. Tunggu, apa? Dia mengulang nama itu beberapa kali dalam hati sebelum akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Wajahnya langsung memerah. Anda telah berhasil menipu Zhang Zitong untuk plus 233 plus 233 plus 233. Sementara itu, di King Manor, saat Zuan menerima poin rage, dia tidak bisa menahan tawa. Wanita ini tampaknya tidak begitu pintar. Bagaimanapun, dia butuh waktu lama untuk bereaksi. Namun, jika dia benar-benar pintar, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti menerobos masuk ke King Yan Manor untuk mencari petunjuk tentang Sir Huo. Apakah kamu menemukan sesuatu yang membahagiakan? Mengapa kamu tersenyum lebar? Sebuah suara yang jernih dan dingin memanggil dari belakang Zuan. Cucuyan berdiri di bawah bunga plum, gaunnya berkibar tertiup angin. Dia benar-benar anggun dan menawan. Meskipun mereka sudah menikah, setiap kali melihatnya, Zuan masih merasakan sedikit keterkejutan. Senyumnya semakin lebar saat dia berkata, tentu saja aku senang, karena aku bisa melihat kalian di sini. Kalian, Cucuyan mengulangi dengan ekspresi curiga. Zuan terkejut. Ia segera menjawab, saya pernah bertarung berdampingan dengan Master Sekte Yan di Istana Raja Iblis, jadi baik atau buruk, kami sekarang berteman. Tentu saja saya senang melihatnya. Cucuyan merasa lega saat mendengarnya. Namun, dia kemudian berkata dengan cemas, "Ah Zu, aku tahu orang macam apa kamu. Tolong jangan berpikiran buruk terhadap Tuan. Tuan tidak pernah punya perasaan apapun terhadap pria manapun selama bertahun-tahun ini. Jika dia tahu, dia pasti akan menunjukkan pedangnya kepadamu dan memastikan kamu tidak akan bisa berpikir buruk di kehidupanmu selanjutnya." Zuan memasang ekspresi aneh saat dia berpikir dalam hati, gurumu memang menunjukkan pedang kepadaku, tetapi aku menunjukkan tombak kepadanya. Akhirnya, dia menjawab, menurutku, Master Sekte Yan tidak akan bersikap tidak masuk akal. Misalnya, Guan Chouhai dari Heavenly Sorrow tampaknya sangat memperhatikannya, tetapi menurutku dia tidak akan sekesal itu. Kamu masih berani mengatakan itu. Kamu sudah menyinggung Heavenly Sorrow sedemikian rupa sehingga aku khawatir akan keselamatanmu. Aku khawatir Master Sekte Guan akan tiba-tiba menyerangmu dan hendak meminta bantuan Master. Kata Cucuyan, masih merasa takut ketika mengingat apa yang telah terjadi. Jangan khawatir, aku tidak takut pada Guan, kata Zuan sambil menggenggam tangannya yang lembut dan dingin. Lagi pula, gurumu dan aku setidaknya adalah kawan dalam pertempuran, jadi dia tidak akan hanya duduk diam tanpa melakukan apapun. Jadi itu yang kau pikirkan. Aku seharusnya tidak khawatir padamu, kata Cucuyan sambil cemberut. Jika ada orang lain di sana, rahang mereka pasti akan ternganga. Dia biasanya bersikap dingin tidak peduli siapa yang dihadapinya, tetapi dia sebenarnya memiliki sisi yang manis. Kamu masih belum membicarakan tentang Guan Chouhai dan keterlibatan gurumu, kata Zuan dengan penuh minat. Apa lagi yang bisa terjadi? Tidak lebih dari Master Sekte Guan yang selalu mengejar guruku, kata Cucuyan, mulai merasa bersemangat saat topik pembicaraan berubah menjadi gosip. Saat itu, Master Sekte Guan memiliki bakat yang luar biasa. Dia diam-diam dipilih untuk menjadi Master Sekte berikutnya dari Sekte Kesedihan Surgawi saat dia masih remaja. Bahkan ada kesempatan baginya untuk menjadi yang terkuat di antara 9 Sekte Tao. Karena dia agak tampan dan berpenampilan terpelajar, bukan hanya Sekte Kesedihan Surgawi, banyak wanita muda dari sekte lain yang tergila-gila padanya. Bahkan ada desas-desus tentang dia yang menolak wanita.
yang secara praktis melemparkan diri mereka padanya. Namun, Master Sekte Guan bertemu dengan Masterku di pertemuan besar Sekte Tao dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia bersumpah tidak akan menikahi siapapun selain dia. Dia mengunjungi Sekte Giok Putih berkali-kali, dan dia bahkan menjadi pelayan di Sekte Giok Putih untuk sementara waktu demi menyenangkan Master. Dia berusaha bergaul dengan semua orang di sisi Master. Saat itu, beberapa orang bahkan bercanda bahwa kesedihan surgawi membantu Sekte Giok Putih membesarkan murid yang baik. Lalu, Zuan bertanya dengan sedikit gugup. Dengan tingkat kegilaan seperti itu dan dia cukup menarik sejak awal, tidak banyak wanita yang bisa menolaknya, bukan? Tidak ada apa-apa setelah itu, kata Cucuyan sambil menggelengkan kepalanya. Tuan tidak menyukainya. Awalnya, dia dengan sabar mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menyukainya, tetapi ketika dia tidak mendengarkan dan malah mengganggunya lebih jauh, Tuan memutuskan untuk mengabaikannya saja. Aku sebenarnya menduga bahwa alasan mengapa Tuan bersikap begitu dingin terhadap pria mungkin karena itu. Ribaca bab terbaru di End of a Elbin, Copper Matter. Zuan tertegun, berpikir, itu mungkin saja terjadi. Tiba-tiba, seseorang terbatuk pelan. Keduanya menoleh dan melihat Yan Suehen dengan ekspresi mengancam. Bab 1600 kau tak ingin orang lain tahu, bukan? Tuan, Tuan, teriak Cucuyan, melompat ketakutan. Lagi pula, dia telah membicarakan tuannya di belakangnya. Secara tegas, itu cukup, tidak berbakti. Yan Suehen berkata dengan dingin, kamu sudah lama tidak duduk di tempatmu, jadi orang lain akan menganggapmu tidak sopan. Sebaiknya kamu cepat kembali ke tempat dudukmu. Cucuyan berpikir dalam hati, tuanku biasanya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Namun, dia merasa bersalah dan tidak berani membantah. Dia menjawab dengan lemah lembut, ya, Tuan. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Zuan dengan matanya, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Kemudian, dia pergi dengan cepat, seolah-olah dia sedang melarikan diri. Hanya Zuan dan Yan Suehen yang tersisa. Suasana segera berubah beku. Untungnya, Zuan agak tidak tahu malu. Dia bergerak mendekat, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Yan Suehen mundur seolah-olah dia telah terbakar. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan membungkuk, jangan mendekat. Zuan tampak sangat tak berdaya ketika bertanya, apakah aku benar-benar menakutkan bagimu? Kenangan yang mengerikan muncul di benak Yan Suehen. Dia menggeser tubuhnya, sosoknya begitu dingin sehingga bahkan bunga plum di atasnya tampak seperti menggigil ketakutan. Zuan menghela napas dan berkata, akhirnya kau pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Aku khawatir sesuatu terjadi padamu, dan baru setelah mendengar dari Cucuyan bahwa kau telah kembali ke Sekte Giok Putih, aku merasa sedikit lebih tenang. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, kata Yan Suehen, memotong pembicaraannya. Aku datang ke sini untuk mengingatkanmu agar menjauh dari Cuyan. Dengan adanya pesaing besar di depannya, dia perlu tetap tenang dengan dirinya sendiri agar dapat mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Waktu yang dihabiskannya bersamanya di kota membuatnya dipenuhi emosi yang tidak stabil. Jika dia bertarung dalam kondisi seperti itu, kemungkinan besar dia akan kalah. Dia akhirnya mendapatkan kembali kondisi mentalnya yang baru-baru ini, tetapi kamu malah muncul. Jika kamu benar-benar menginginkan yang terbaik untuknya, maka jangan ganggu dia saat ini. Zuan mengumpat, buku pegangan daumu yang tak tergoyahkan benar-benar keterampilan yang merepotkan. Buku itu punya banyak kekurangan. Diam, bentak Yan Suehen sambil menatapnya tajam. Kau tidak boleh mempermalukan kemampuan sekte. Kami, baiklah, aku salah bicara, kata Zuan. Dia tahu betapa sucinya kitab Tao yang tak tergoyahkan bagi mereka dari Sekte Giok Putih, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan pendekatannya, sambil berkata, mungkin Cuyan tidak bisa diganggu karena pertarungannya, tetapi kamu tidak punya saingan. Tidak apa-apa jika aku datang mencarimu, kan? Tidak mungkin. Yan Suehen segera berteriak. Kenapa tidak? Jawab Zuan sambil menatapnya dengan tenang dan santai. Melihat wanita ini, yang biasanya seperti ratu yang dingin, menjadi sangat bersemangat benar-benar terasa unik. Tidak ada, mengapa? Jika aku bilang tidak, maka itu tidak, kata Yan Suehen sambil berbalik untuk pergi. Setelah melangkah 2 langkah, dia berhenti dan berkata, aku sudah lupa tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tidak ada yang terjadi. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, terutama Cuyan.
Iklan oleh Pub Future. Zuan mencengkeram lengan bajunya dan memprotes, tapi kau telah menyakitiku. Aku telah menyakitimu, ulang Yan Suehen, dia begitu marah hingga tertawa. Siapa yang telah menyakiti siapa? Apakah kamu juga bajingan di depan Cuyan? Zuan menghela napas dan berkata, kau belum melihat sisi bajinganku yang sebenarnya. Yan Suehen merasa khawatir. Apakah itu tidak cukup, ketika kau melakukan apapun yang kau inginkan dengan tubuhku? Tentu saja, dia tidak akan pernah berani mengatakannya dengan lantang dan segera menenangkan diri. Dia menjawab, oh, kalau begitu bolehkah aku bertanya kepada tuan yang terhormat ini seperti apa sisi bajinganmu yang sebenarnya? Zuan berdeham dan menatapnya dengan aneh, lalu berkata, Kak Yan, kamu tidak ingin hal yang terjadi di antara kita diketahui oleh Cuyan, kan? Yan Suehen tertegun. Kemudian, rona merah tampak jelas di lehernya. Bagaimana mungkin seseorang secerdas dia tidak memahami makna di balik kata-kata itu? Apa yang terjadi selanjutnya adalah jumlah poin amarah yang luar biasa. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen untuk plus 499 plus 499 plus 499. Ketika melihat bahwa Yan hendak menyerang, Zuan segera terkekeh meminta maaf dan berkata, Kak Yan, aku hanya bercanda. Aku bukan orang seperti itu. Dia telah melihat begitu banyak alur cerita yang terkutuk itu, dan semua teman lelaki darinya mengira kalimat itu memiliki kekuatan misterius. Dia selalu bercanda menggunakan kata-kata itu daring dan tidak tahu bagaimana rasanya di dunia nyata. Mendengar nada bicaranya yang tulus, ekspresi Yan Suehen sedikit mereda. Dia berkata, itu bagus. Kalau tidak, Cuyan pasti telah memilih orang yang salah. Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengamati wajahnya dari dekat. Kulitnya benar-benar indah, membuatnya ingin menciumnya. Tentu saja, dia tahu itu hanya angan-angan. Dia berkata, Kakak Yan, sepertinya berat badanmu turun. Yan Suehen hampir memutar matanya. Siapa yang tidak akan kehilangan berat badan setelah begitu kesal dan tersiksa hari demi hari? Dia membalas, jika kamu bisa menjaga jarak dariku dan mulai memperlakukanku dengan rasa hormat yang sama seperti yang dilakukan orang lain, aku tidak akan kehilangan berat badan. Apakah memang perlu seperti ini? Kita bisa pisahkan saja, tidak akan ada konflik, kata Zuan, terdengar kesal. Lupakan saja semuanya, jawab Yan Suehen, ekspresinya jelas. Dia adalah seorang kultivator yang sangat berbakat, dan juga pemimpin sebuah sekte. Tekadnya sangat kuat, dia tidak akan mudah terikat oleh hubungan asmara. Dia tidak menunggu Zuan menjawab dan langsung berbalik untuk pergi. Zuan hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Sun Sun berjalan mendekat. Dia segera menutup mulutnya. Sun Sun sedikit terkejut saat melihat Yan Suehen pergi. Kecantikannya sungguh mampu membuat hati pria manapun bergetar. Zuan mengangkat bahu dan berkata, sepertinya keberuntunganku tidak begitu baik. Aku tidak menemukan apapun. Sun Sun berkata tanpa ekspresi, kalau begitu, aku sarankan Tuan Zhu kembali ke tempat dudukmu. Sungguh tidak baik bagimu untuk bergerak sembarangan di rumah tuan rumahmu. Iklan oleh Pub Future, itu wajar saja, kata Zuan. Dia sudah menyelamatkan Zhang Zitong, jadi wajar saja dia tidak perlu tinggal di belakang lagi. Sepanjang jalan, Sun Sun berkomentar dengan senyum yang tidak tulus, Tuan Zhu benar-benar lebih mengesankan daripada yang terlihat. Aku punya pendapat baru tentangmu. Jelas bahwa Zuan adalah orang yang tidak biasa dari cara dia bersikap dalam perjalanan ke istana. Sun Sun terlalu ceroboh sebelumnya dan tidak memberikan informasi yang benar kepada Raja Yan, itulah sebabnya keributan besar terjadi di ruangan itu. Raja Yan pasti akan mengkritiknya nanti. Zuan tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, setiap orang punya masa di mana mereka tidak bisa melihat dengan baik. Sun Sun terdiam. Anak ini benar-benar pandai menghibur orang. Anda telah berhasil menipu Sun Sun untuk plus 366 plus 366 plus 366. Ketika mereka kembali ke tempat duduk mereka, Zuan memperhatikan bahwa murid-murid sekte kesedihan surgawi telah kembali satu demi satu, jelas tidak menemukan apapun. Ekspresi mereka semua tidak menyenangkan. Mereka jelas menghela napas lega ketika mereka melihat bahwa dia telah kembali tanpa apapun. Pembunuh itu benar-benar hebat. Mereka benar-benar bisa lolos meski dikejar banyak orang, kata Zhao Xiaodi sambil mendesah. Atau mungkin ada orang dalam yang sengaja membantu mereka lolos. Dia menatap Zuan setelah mengatakan itu. Sebenarnya, dia hanya menyalahkan tanpa dasar. Lagi pula,
Ada begitu banyak orang dari Heavenly Sorrow yang hadir, namun mereka kembali tanpa membawa apapun. Itu benar-benar memalukan. Dia tidak tahu bahwa dia benar-benar telah tepat sasaran. Namun, Raja Yan berkata dengan nada tidak setuju, pencuri kecil seperti itu bukanlah hal yang penting. Jangan biarkan hal itu mengganggu pesta kita hari ini. Lihat selengkapnya di novel.com. Ketika para tamu melihat bahwa tuan rumah tidak keberatan, suasana segera kembali seperti sebelumnya. Zuan berkata dengan pura-pura tenang, ketika aku mengejar pembunuh tadi, aku bertemu dengan seorang tetua di rumahmu yang terhormat. Aku bisa tahu bahwa dia adalah seorang ahli yang unggul dalam kekuatan spiritual hanya dengan sekali pandang. Istana Raja benar-benar penuh dengan orang-orang berbakat. Yang kau bicarakan kemungkinan besar adalah Tuan Huo. Dia berasal dari perbatasan selatan dan memang ahli dalam bidang itu, kata Raja Yan dengan bangga. Memiliki banyak orang yang cakap di bawahnya jelas merupakan sesuatu yang sangat dibanggakannya. Guan Chouhai berkata, karena Tuan Huo itu ahli dalam serangan spiritual, jika targetnya berhasil melarikan diri, mereka pasti juga ahli dalam keterampilan tersebut, atau mungkin mereka memiliki harta pertahanan yang sesuai. Raja dapat melakukan penyelidikan dari sudut itu. Raja Yan menjawab dengan gembira, terima kasih banyak atas peringatanmu, Master Sekte Guan. Suasana pun menjadi riang dan harmonis. Murid-murid Heavenly Sorrow melupakan rasa tidak senang mereka sebelumnya dan mulai mengobrol tentang kompetisi yang akan datang. Zuan ingat mereka pernah menyebutkan hal itu sebelumnya, jadi dia berbalik dan bertanya pada Cucuyan, apa sebenarnya kompetisi sekte besar yang sedang mereka bicarakan. Sementara itu, Ziyin dan yang lainnya hanya mencibir, sambil berpikir, bocah ini cukup pintar, tahu bahwa kita tidak akan menjawabnya jika dia bertanya kepada kita. Tapi dia sebenarnya tidak terlalu pintar. Sebenarnya bertanya pada Nona Chu. Semua orang tahu bahwa Nona Chu sangat dingin dan biasanya menjaga jarak yang sangat jauh dari orang lain. Bahkan seseorang yang luar biasa seperti Ziyin hanya bisa kesal setiap kali dia mencoba berbicara dengannya dengan kata-kata yang baik. Bocah ini benar-benar bertanya padanya dengan cara yang kasar dan langsung. Akan aneh jika Nona Chu menjawabnya. Namun, matanya segera terbelalak. Karena Cucuyan benar-benar tersenyum pada bocah nakal itu, dia berpikir, mengapa dia tidak pernah menunjukkan senyumanku sebelumnya.